Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang para pendengar di Bincang Periuk podcast kali ini. Saya Enggi Holt bersama Bapak Hamid Awaludin. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di masa jabatannya dari tahun 2004 hingga 2007. Beliau juga salah satu tokoh yang memungkinkan anak-anak mempunyai 2 kewarganegaraan ganda. Silahkan subscribe dan perbincangan ini dapat diikuti di YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat sore Pak Hamid, apa kabar? Baik. Iya, sudah lama Pak ya tidak berjumpa ya Pak. Iya. Ya, terakhir kita berjumpa waktu Bapak jadi dubes di Moskow ya. Iya. Nggak sengaja bertemu di Jakarta waktu itu ya. Jakarta ya. Iya. Iya begini Pak, kami dari Periuk ini kan ingin membantu teman-teman yang menjadi penggiat konsep 2 kewarganegaraan. Yang mereka usung ini 2 kewarganegaraan untuk semua. Jadi Bapak pada saat itu kan kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM yang sangat mendukung gerakan kelompok perkawinan campuran khususnya untuk memperoleh 2 kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak ya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak ini kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh penggiat aktivis 2 kewarganegaraan agar konsep ini tidak hanya terhenti di ruang wacana saja, Pak. Tetapi paling tidak sampailah kepada pembahasan-pembahasan yang lebih serius. Jadi gini Bu ya, perkenankan saya kasih latar belakang dulu, kenapa saya mengubah undang-undang kewarganegaraan dulu itu dan menerobos ide dui kewarganegaraan terbatas. Silakan. Itu semua inspirasinya dari saudara-saudari kita yang kawin campur. Ya, terus terang saya berpihak sekali kepada wanita Indonesia yang kawin campur dengan orang asing, ya, lalu mereka mengalami masalah rumah tangga, cerai. Nah, ketika itu saya banyak dapat kasus. Ketika saudari-saudari kita bercerai dengan suaminya, itu ribet sekali masalah anaknya. Ya. Kalau suaminya pergi, anak tinggal dengan ibu, maka anak itu statusnya warga negara asing. Ya kan? Tiap tahun ibu dan anak harus keluar perbatasan, kemudian minta visa lagi masuk kan? Nah, kedua, kalau anaknya ikut sama bapak, anaknya masih kecil, ibu kan, naluri seorang ibu kan rindu pada anak. Dia pergi cari alamat suaminya. Kalau suami mereka jahat, dia lapor ke polisi kan? Dengan pasal kidnapping. Iya, betul. Ya, itu semua membuat saya terhenyak ketika itu. Nah, setelah saya pelajari memang masalahnya ada di instrumen hukum. Karena itu saya ubah itu hukum yang betul-betul berpihak kepada saudari-saudari kita, warga negara Indonesia wanita yang kawin campur. Nah, tentu ada yang bertanya, kenapa enggak? Waktu itu kenapa tidak langsung dui kewarganegaraan secara menyeluruh? Kan gitu kan? Iya. Saya sadar sepenuhnya pada periode itu belum bisa secara politik. Saya pasti gagal dua-duanya. Yeah.
ya, gagal dui kewarganegaraan secara menyeluruh, gagal untuk dui kewarganegaraan terbatas. Ya kan? Pada saat yang sama yang paling mendesak ini menyelamatkan warga negara Indonesia, ibu-ibu yang cerai dengan suaminya yang warga negara asing. Itu kan sebenarnya kenapa saya kebut undang-undang itu. Saya mau menyelamatkan banyak wanita Indonesia yang bercerai dengan suaminya yang warga negara asing. Saya ingin sekali menyelamatkan, menghentikan itu semua. Makanya saya kebutkan, kalau saya tiba-tiba introdusir dui kewarganegaraan umum, saya akan gagal dua-duanya. Karena situasi psikologis ketika itu kalau langsung didesakkan di kewarganegaraan terjadi resistensi besar-besaran di parlemen. Ya pasti. Karena kan kita belum bisa membayangkan kan, tiba-tiba negeri kita menganut dui kewarganegaraan, itu akan shocking. Tapi kalau saya memulai dengan anak, selama mereka itu orang normal, pasti akan berpihak kepada anak-anak kan. Betul. Makanya temanya itu adalah menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Tidak ada yang protes saya ketika itu. Karena saya mulai dengan tema menyelamatkan anak-anak bangsa ke depan. Semua mau, semua fraksi mau. Itulah sebabnya undang-undang ini kita bahas cepat sekali dan tidak pakai studi banding kayak undang-undang lain. Tidak ada yang keluar negeri studi banding. Tidak ada. Tidak ada. Karena semua ini pengalaman, saya curah pengalaman empirik saya misalnya hidup di Amerika bertahun-tahun, pemikiran itu saya ambil, saya introdusir masuk ke undang-undang. Ya, jadi pengalaman empirik. Karena itu, ketika kita mulai pembahasan undang-undang, saya hanya bertemu 5 menit dengan almarhum Slamet Effendi Yusuf sebagai ketua pansus. Mas Slamet, Anda mau buat undang-undang atau mau buat sejarah? Saya bilang, kenapa Bung Hamid mengatakan itu? Kalau undang-undang, kita ini rutin aja, pabrik undang-undang kan? Tapi kalau Anda membuat sejarah, yang harus diubah paradigma berpikir. Ya, cara pandang kita yang harus diubah. Cara pandang kita, saya sepakati malam itu, kita fokus kepada ide bahwa kewarganegaraan itu ditentukan oleh status hukum. Bukan status ras, jenis kelamin, asal muasal, bukan. Nah, itu paradigma pertama. Paradigma kedua, kita tonjolkan masa depan anak-anak. Kita ingin membuat undang-undang untuk masa depan anak-anak bangsa ke depan. Itulah anak-anak hasil perkawinan campuran yang dirugikan karena undang-undang kita itu sifatnya patriarki, memihak kepada suami. Gitu. Sebenarnya di situ, Bu. Dan ini juga undang-undang, Bu, yang saya pakai tidak ada istilah uang. Tidak ada, Bu. Betul-betul idealisme. Dan gayung bersambut, kawan-kawan di DPR memiliki idealisme tinggi kayak almarhum Slamet Effendi Yusuf, Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana, terus Pak Lukman Hakim, seaspirasi dengan saya di pemerintah. Sama, satu alur pikir itu. Karena itu tidak rewel kan? Iya, Pak. Yang paling menarik karena partisipasi ibu-ibu warga negara Indonesia yang kawin campur. Kenapa? Mereka solid ternyata dalam organisasinya. Itu yang mengawal. Jadi proses pembuatannya itu tidak ada yang bernyanyi ada dusta di antara kita. Semua transparan. Ya kan? Karena memang saya buka aja. Semua boleh berwacana, silakan. Ya. Jadi sekali lagi, Bu, saya lakukan itu sebagai sebuah tahapan. Karena tidak mungkin saya akan gol ketika kita memaksakan kehendak waktu itu langsung dui kewarganegaraan secara umum. Tidak mungkin. Kondisi suasana batin para pembuat undang-undang di DPR waktu itu saya kira belum sampai ke arah sana ya. Jadi kita memulai satu tahap aja yang kira-kira menurut perkiraan saya ketika itu mudah kita yakinkan. Dan alhamdulillah memang selesai dengan cepat.
Dan memang banyak mendatangkan manfaat sekarang, Pak. Jadi, Iya. ya orang tua apa namanya dari pasangan perkawinan campuran tuh bisa dua-duanya menurunkan kewarganegaraan masing-masing kepada anaknya dan perlindungannya juga semakin luas buat anak-anak Iya. yang bisa mendapatkan itu. Kan sampai Jadi, 18 tahun kan, kalau saya nggak salah itu. ya 18 tahun dengan jeda Plus, 3 tahun ya, nah itu 21. kan lumayan kan, sampai dia Lumayan, ya. usia 21 tahun itu kan Ya, dianggap sudah dewasa. ya, karena pemikiran waktu itu kalau yang di luar negeri kuliah lumayan lah sampai Ya, 21 sudah bisa tahun S1. selesai ya. Iya. Iya. Tapi kira-kira Pak, menurut pandangan Bapak ya, tadi kan Bapak strateginya itu memperkenalkan dengan apa namanya perlindungan anak, dan itu pasti setiap orang tua akan gugur gunung lah. Makanya baik dari kalangan legislatif maupun pemerintah itu langsung turun tangan dan bekerja sama ya. Tapi yang Iya. saat ini sedang diwacanakan kan adalah duit kewarganegaraan untuk semua. Maksudnya pasangan juga, yang ex-WNI juga gitu ya. Itu Iya. kira-kira Pak, suasana batin, tadi Bapak bicara suasana batin baik di kalangan legislatif maupun di pemerintah apa sudah, maksudnya saat ini kan sudah ada 2 kewarganegaraan nih, tapi terbatas. Apakah mereka kira-kira sudah terbiasa apa masih masih apa ancang-ancang juga, Pak? Kira-kira Saya bagaimana? tidak, rasanya saya tidak bisa memperkira-kirakan Bu ya. Karena begini. Ini kan proses politik di parlemen kan? Iya. Nah, kalau proses politik di parlemen itu kan hitungannya untung rugi secara politik bagi para anggota dewan yang terlibat dalam pembahasan. Iya. Ya, misalnya orientasi partainya sebenarnya gimana? Satu. Kedua, suasana batin konstituen yang diwakilinya. Iya. Ya kan? Itu penting sekali dipelajari. Meskipun misalnya partainya pro, tapi kalau anggota dewannya merasa konstituen yang diwakilinya itu cenderung tidak mau, maka dia akan berpikir untung rugi ikut partainya daripada bermasalah dengan konstituennya, karena yang menentukan nanti itu konstituen. Iya. Jadi ini semua harus dipelajari, memang kerja keras ini. Kalau Iya. memang mau menggolkan ide ini. Iya. Ya harus kerja keras. Iya. Tapi menurut saya, teman-teman yang pro duit kewarganegaraan harus siapkan data yang baik supaya kita bicara statistik. Ya, misalnya gini, kalau kita menganut duit kewarganegaraan, keuntungannya apa? Itu dulu deh. Keuntungannya apa? Nah, kalau yang saya kasih contoh tadi kan keuntungannya adalah membela anak-anak Indonesia yang lahir dari ibu warga negara Indonesia kan? Iya. Kan jelas sekali itu, statistiknya sekian, kemudian prediksinya seperti ini, lalu yang menderita adalah ibunya kan? Iya. Mudah kita bahasakan. Betul. Ada enggak saudara-saudari kita, teman-teman kita yang pro ini, diaspora terutama, memiliki alasan yang sangat reasonable, sehingga urgen untuk mendesakkan keinginan mewujudkan duit kewarganegaraan secara umum. Itu dulu deh. Sebab tanpa adanya itu alur pikir yang jelas, maka saya pikir proses politiknya agak mengalami penyumbatan di parlemen nanti. Harus diyakinkan dulu ini. Nah, kalau saya kawan-kawan kita yang memang pro tentang ini, mulai sekarang mapping di DPR-nya, buat mappingnya kan, berapa orang di komisi apa, ya bicara dengan para partainya, dimulai dari partai, ya kan, di antara kita ini biasanya langsung ke DPR-nya kan, nah jadi kalau di DPR langsung berhadapan-hadapan fraksi A, fraksi B, with opposite direction dan deadlock. Tapi kalau mencoba mendekatinya dari induk mereka masing-masing ini partai, bicara dengan pimpinan partai, ya,
saya kira mudah sekali mempertemukan different direction itu yang ada di DPR. Gitu. Ini a way to do that. Saya memang kadang, Bu, agak-agak tertawa juga saya lihat kawan-kawan ya yang ada di diaspora langsung mau ketemu anggota dewan. Apakah menurut saya secara taktis politis kurang taktis. Itu kurang satu masukan tuh Pak. Bagus. Ya, karena begini, Bapak bertemu Ibu bertemu si A di dewan, bertemu si B, si C. Tetapkan kembali mereka kan, tanya induknya kan. Nah, apa yang terjadi? Kalau Ibu langsung masuk arena di situ, para individu anggota dewan ini dari awal sudah opposite direction dan deadlock di situ. Kan? Tidak ada lagi ikhtiar lain. Kecuali menunggu 5 tahun kemudian lagi kan, pergantian anggota dewan, Ibu mulai lagi kan, right? Kayaknya itu yang terjadi itu saat ini Pak. Ya, sehingga dari karena Ibu langsung ke dewan. 2005 hingga sekarang. Ibu langsung ke dewan, ya kan? Ya, betul. Saya sarankan Ibu, kawan-kawan yang pro ini menyiapkan diri untuk berbicara, berdiskusi secara intens dengan para partai politik yang mewakili suara atau mewakili atau yang memiliki wakil di dewan. Ya. Yang kedua, ketika bertemu Bu, harus siapkan data. Ya. Jangan sekedar retorik. Ya, penting itu ya kan? Pak ya. Karena kalau sekedar retorik, wah kita ini kan bangsa Indonesia memiliki hak, bla bla. Mereka juga mengatakan kita memiliki hak mengatakan cukup satu kewarganegaraan. Ya. Namanya pertempuran retorik. Ya. Bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak dikategorikan only battle in mind. Kan? Tapi kalau ibu battle in statistical data based on the true evidences, and then diskusi bisa lebih konstruktif kan? Iya. Karena ada parameter yang jelas, gitu loh Bu. Iya. Ya. Benar. Ini ide saya, sumbangan pikiran saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau melanjutkan wacana ini. Iya. Harus pakai strategi juga. Iya, benar. Ya. Benar, Pak. Tidak cukup itu rombongan bertemu pimpinan DPR, lalu jumpa pers. Enggak cukup. Iya. Itu expression of idea itu. Hanya sampai stage expression of wish. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi dia tidak memasuk dalam staging operational. Ya kan? Nah, gitu. Karena pada akhirnya nanti ini anggota dewan kembali lagi ke partainya kan, bertanya, ya kan? Iya. Iya, makanya salah satu upaya kami dari Periuk UK ini mengadakan perbincangan podcast ini ya untuk membantu teman-teman juga penggiat supaya mereka bisa melihat cara-cara yang mereka lakukan mungkin harus ditingkatkan. Ada juga ide begini. Ibu ambil beberapa contoh negara yang menganut asas dui kewarganegaraan. Ya. Tunjukkan bahwa pada umumnya negara-negara yang menganut asas dui kewarganegaraan dari segi kemajuan ekonominya jauh lebih tinggi dibanding negara yang menganut single citizenship. Iya. Ya. Bisa ditunjukkan kan datanya kan? Jepang, Amerika, semua itu dui kewarganegaraan. Ya kan? Nah, lalu hubungkan kenapa bisa terjadi ini. Silakan melakukan risetnya. Apa keuntungan dui kewarganegaraan? Dui kewarganegaraan itu membuat fleksibilitas dalam mobilitas tiap warga kan? Iya. Nah, sehingga ada exchange yang lebih mudah. Ya, instead of having single citizenship, it's better to have double citizenship karena memudahkan mobilitas. Iya. Exchange-nya itu mudah. Iya. Sehingga ya dia bisa mengenerate
ekonomi lebih mudah karena flexibility itu. Nah, satu argumen misalnya. Argumen lainnya silakan cari. Iya. Ya, kan gampang Ibu temukan. Negara-negara yang menganut kewarganegaraan, ya, itu cenderung lebih bagus secara ekonomi daripada negara-negara yang single citizen. Iya. Gimana? Masuk akal kan? Masuk, Pak. Mungkin juga kalau Amerika terlalu jauh ya, bisa mencontoh negara-negara ASEAN yang mengadopsi. Ya, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina itu kan maksudnya masih negara tetangga ya. Jadi mungkin kondisinya kurang lebih hampir. Filipina is not a good sample. Karena secara ekonomis dia tidak bagus. Ya kan? Singapura, Jepang, ya kan? And some other countries. Ambil aja yang besar-besar sebagai benchmark kesuksesan. Ya. Hanya teman-teman semua harus siap juga dengan argumen bahwa dengan berbagai kasus yang terjadi, misalnya kasusnya Joko Chandra, itu bisa teman-teman anggota DPR jadikan alat menolak. Look, kita ini memiliki persoalan loh begini. Rata-rata orang yang membobol bank itu begini. Lari, kemudian punya kewarganegaraan, kemudian mengecoh dan sebagainya. Nah, itu Anda harus siap ya, menawarkan antitesanya ini. Kondisi faktual yang ada sekarang ini. Sedangkan kita tidak menganut di kewarganegaraan, kasusnya begini. Somehow you have to get ready to present your counter argument. Karena begini Pak, kami kan juga punya sesi grassroots talk ya, dan berbicara dengan teman-teman warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris dan mereka profesional dan mereka mesti mempunyai paspor Indonesia. Salah satu kendala mereka adalah karena mereka berpaspor Indonesia, ketika mereka harus menjalankan tugasnya, misalnya seminar keluar dari daerah Inggris, misalnya ke Eropa, satu-satunya kendala mereka itu adalah pembuatan visa. Visanya itu sangat susah. Jadi visa saingan. Iya, visa saingan atau karena kan Indonesia belum, negara Indonesia hingga saat ini belum menjadi daftar negara-negara yang yang bisa melakukan misalnya visa waiver agreement dengan negara-negara lain gitu ya, hanya terbatas. Nah itu kira-kira Pak, salah satu alternatifnya ya, misalnya dui kewarganegaraan ini jalannya masih panjang, sementara sense of urgency untuk teman-teman yang mempunyai profesional dan harus traveling, itu kira-kira menurut Bapak bisa nggak Pak ya, misalnya negara Indonesia meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain supaya list Indonesia di negara-negara aman itu meningkat, Pak? Ya tergantung daripada kemampuan diplomasi kita. Ya. Ya kan? Tergantung kemampuan. Kalau Indonesia terhadap orang luar, we are so good for them. Iya. Good. Ya kan? Dengan cara menyiapkan visa on arrival kan? Ibu ingat ketika saya menteri, itu kan banyak sekali negara saya kasih visa on arrival kan? Iya. Dalam itu banyak dobrakan-dobrakan yang Bapak kerjakan. Membuka negeri ini dari ketertutupan. Ya kan? Ya. Jadi supaya orang muda masuk. Kalau orang muda masuk itu pikiran cenderung lebih terbuka. Tentu juga ada implikasinya segi keamanan, tentu. Tidak ada sesuatu tanpa harga kan? Selalu ada price that we got to pay for something. Tapi anyway, Indonesia is very too good for other countries. Hanya karena nilai trade off kita, posisi bargaining kita memang dalam banyak hal, maaf saja, tidak sebanding. Gitulah. Itu butuh keseriusan diplomasi untuk ini.
Tapi kalau saya, Bu, contoh yang Ibu katakan itu tadi bagus sekali loh. Kasih aja angka ke teman-teman dewan, ini loh Pak, untung ruginya kalau di kewarganegaraan semua orang-orang terbaik kita yang ada di luar negeri dengan tingkat pendidikan master, PhD, ya dari berbagai bidang keilmuan, ataukah bukan bidang ilmu tapi bidang profesi, itu memudahkan mereka interaksinya lalu lalang di tempat dia di Eropa atau di Amerika untuk bolak-balik kalau memiliki kewarganegaraan. Ganda. Nah, itu. Nanti paling percakapannya itu udah tadi hanya percakapan keamanan negara, mutarnya di situ nanti. Ya, Mbak, Ibu harus siap. Harus siap. Gitu loh. Iya, benar, Pak. Harus kumpulkan data. Jangan lagi sekarang tahapnya retorik. You have to come up with statistical data. The advantage of having duit kewarganegaraan is far more than the disadvantage-nya. Harus dengan data. Tuh. Ya memang karena ini juga konsep baru dan pasti belum ada presidennya, makanya data itu harus kuat Pak ya di segala bidang. Ya. Iya. Kenapa misalnya orang India sekarang itu berada di mana-mana di semua posisi lembaga internasional? Iya. Karena fleksibilitinya bergerak. Iya kan? Iya. Itu sangat mobile mereka itu. Coba aja lihat angka-angka itu. Terlepas dari jumlah penduduk mereka yang banyak kan? Iya. Ya, tapi mereka fleksibel dalam melakukan pergerakan. Ya kan? Ya, dan saya yakin kalau Indonesia pun fleksibel seperti itu, banyak orang warga negara Indonesia yang mampu berkiprah di kancah. Ya, sebenarnya misalnya gini Bu ya, argumennya. Si A selesai sekolah PhD di bidang tertentu, ya, pulang ke Indonesia, ya. Nah, untuk bolak-balik ke Inggris kan agak susah kan? Tapi kalau dia double citizen, maka 3 bulan di Indonesia dia bisa kembali ke Inggris, lanjutkan research apa gitu, misalnya kan? Ya kan? Dengan begitu kan memudahkan dia. Tapi kalau dia tidak, dia sekali di Indonesia sudah capek ngurus visa, ya kan? Mahal pula, Pak. Ya, macam-macam gitu. Argumen yang praktis ini yang dibutuhkan. Oke. Ya, tidak usah lagi orang berbicara yang sifatnya ideologis dan sebagainya. Enggak. Sudah tidak zamannya itu. Harus argumennya argumen yang disertai dengan data statistik. Ya kan? Nah, begitu caranya. Iya. Tapi anyway, saya sarankan sekali kawan-kawan bergeraknya dimulai dari partai politik deh. Oke. Dekati pimpinan-pimpinan partai politik. Jual ide ini. Dengan statistik dan data yang akurat ya. Oke. Iya. Oke Bu ya. Ya, terima kasih Pak Hamid untuk waktunya. Sampai mudah-mudahan berjumpa kembali Pak ya. Terima kasih. Salam sehat. Bye-bye. Bye. Demikianlah perbincangan kami dengan Pak Hamid. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan tadi. Dan tunggu podcast-podcast berikutnya dari Bincang Priok. Salam Diaspora.